Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak oleh emak, apa kabarnya semua? Selamat datang kembali di channel Emak Spoiler. Emak-emak yang setiap nonton film paling heboh ngasih spoiler. Hai. Kali ini, emak akan membahas film trailer kriminal yang berbahasa Swedia yang disutradarai oleh Lasse Hallström. Film ini diperankan oleh Tobias Ziliakus yang berperan sebagai Jonah, seorang detektif kepolisian, Mikael Persbrandt yang berperan sebagai Erik, seorang dokter spesialis hipnotis, dan Lena Olin yang berperan sebagai Simone, istrinya Erik. Film ini menceritakan tentang pembunuhan satu keluarga yang dimana hanya satu orang anaknya saja yang selamat dari tragedi itu. Sehingga digunakanlah hipnotis untuk menggali alam bawah sadar anak itu agar kasus bisa terungkap. Film ini terkesan bertempo lambat. Mungkin ini penyebab rating IMDb-nya kurang QQ, hanya mendapatkan nilai 5,6 saja. Oke, nggak perlu berlama-lama emak berceloteh karena yang lama-lama belum tentu. Oke, nggak perlu berlama-lama emak berceloteh karena yang lama juga belum tentu diberi kepastian. Hai, ini dia The Hypnotic Soren tahun 2012. Cekidat. Di awal film, terlihat seorang guru olahraga yang bernama Anders Egg sedang melatih anak-anak muridnya bermain basket di sebuah gedung olahraga. Selesai berlatih, tiba-tiba ada seseorang yang menusuk guru itu dengan membabi buta menggunakan sebilah pisau. Seorang detektif kepolisian yang bernama Jonah Lina ditugaskan untuk menyelidiki kasus kematian guru tersebut. Saat sedang menyelidiki, Jonah pun mendapat panggilan dari kantor untuk menyelidiki kasus pembunuhan lain yang TKP-nya terjadi di rumah guru olahraga itu. Sesampainya di TKP, Jonah menemukan istri dan anak perempuan guru itu telah tewas tertusuk pisau. Dan anak lelakinya yang bernama Joseph masih bernapas dan segera dilarikan ke rumah sakit. Jonah ingin segera menginterogasi anak lelaki itu karena ia satu-satunya saksi hidup dalam pembunuhan ini. Tapi dokter yang bernama Daniela mengatakan kalau Joseph masih koma dan belum bisa berbicara. Tapi Daniela memberikan saran untuk memanggil seorang dokter spesialis trauma dan hipnotis yang bernama Dr. Erik. Sesampainya di rumah sakit, Erik langsung masuk ke ruangan Joseph. Erik hanya mengecek keadaan Joseph dan mengatakan kalau Joseph masih sadar. Tapi Jonah minta Erik melakukan komunikasi dengan Joseph menggunakan metode lain yaitu hipnotis. Erik menolak melakukannya dan langsung pergi keluar rumah sakit. Lalu, partner kerja Jonah yang bernama Magdalena datang menyerahkan berkas data korban. Ternyata, guru itu mempunyai satu lagi anak perempuan tertua yang bernama Evelyn. Jonah berpikir kalau anak sulung dari guru itu memiliki keterlibatan dalam pembunuhan ini. Jonah dan Daniela pun segera mengejar Erik dan memohon agar Erik mau menghipnotis Joseph. Erik pun luluh dan segera menghipnotis Joseph di ruangannya. Joseph mengatakan tentang surat yang ia buka di atas sofa. Seketika, Joseph kejang-kejang, Erik pun menghentikan sesi hipnotisnya. Di sini, Jonah sangat egois. Ia meminta Erik melanjutkan hipnotisnya. Erik yang kesal langsung pergi keluar. Jonah pun menyusul keluar, dan Joseph segera diperiksa oleh seorang perawat. Scene berpindah ke rumah Erik. Terlihat Erik meminum pil tidur karena ia mengidap insomnia parah. Ia meminumnya secara diam-diam karena ia telah berjanji kepada istrinya untuk tidak meminum pil tidur itu lagi. Saat berjalan di tengah kota, Erik berdebat dengan Simone, istrinya. Terlihat Simone tidak menyukai Daniela, terlebih lagi ketika Daniela menelpon Erik malam itu. Simone selalu mengingat tentang perselingkuhan yang dilakukan Erik dan Daniela 2 tahun yang lalu.
Lalu dari belakang mereka ada seseorang misterius yang sedang mengikuti mereka berdua. Malam harinya, Jonah menyelinap masuk ke TKP karena ia teringat perihal surat yang dikatakan Joseph sewaktu dihipnotis. Jonah menggeledah rumah tersebut dan menemukan surat yang dimaksud Joseph. Lalu, tiba-tiba, beberapa polisi datang dan langsung menyergap Jonah. Polisi mengira Jonah adalah pembunuh yang dicari karena TKP masih dalam pengawasan kepolisian. Scene berpindah lagi ke rumah Eric. Terlihat rumah tangga Eric dan istrinya yang bernama Simone tampak dingin. Mereka selalu ribut mempermasalahkan soal perselingkuhan Eric dan Daniela. Lalu, Simone menghampiri anak sematawayangnya yang bernama Benjamin. Benjamin terlihat kurang senang setiap Simone mulai memanjakannya. Ya, namanya juga anak lelaki yang beranjak remaja, pasti risih lah ya kalau dimanjakan oleh ibunya. Benjamin lebih dekat dengan Eric dibandingkan dengan Simone. Setiap malam, Benjamin harus disuntik karena ia ada penyakit hemofilia dan Benjamin hanya mau disuntik oleh ayahnya saja. Sebagai FYP, so Inggris mak nih. Nggak bisa bahasa Inggris. Sebagai FYP, hemofilia itu adalah suatu kelainan pembekuan darah karena kekurangan protein tertentu yang menyebabkan darah sulit untuk membeku. Ketika akan tidur, Simone mengutarakan isi hatinya yang ingin berpisah dengan Eric. Eric yang selalu insomnia ditambah stres karena pernyataan istrinya yang ingin berpisah, akhirnya meminum obat tidur dalam dosis agak banyak. Simone yang tidak suka melihat Eric minum pil tidur, lalu menyuruh Eric tidur di sofa di lantai bawah. Eric pun menurut permintaan Simone. Terlihat di luar jendela ada seseorang misterius yang melihat dari balik jendela rumah Eric. Orang misterius itu menyusup ke dalam rumah Eric dan menyuntikkan bius kepada Simone. Simone terbangun dan menyadari ada penyusup di rumahnya. Ia segera membangunkan Eric. Lalu penyusup itu menyuntikkan bius kepada Benjamin dan membawa Benjamin pergi. Simone berusaha mengejar penyusup yang membawa Benjamin, tapi biusnya mulai bekerja dan Simone pun jatuh pingsan. Esok paginya, di kantor polisi, Jonah dan timnya sedang membahas isi dari surat yang ditemukan di TKP, dan Jonah menjelaskan kalau di kedua TKP tidak ditemukan sidik jari. Kembali ke rumah Eric. Aduh, Rick, istri udah pingsan. Anak udah diculik. Eric pun baru terbangun dari tidur nyenyaknya dan kaget melihat istrinya Simone pingsan di depan pintu kamarnya dan segera menelpon 911 untuk membawa istrinya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Eric baru sadar kalau Benjamin tidak ada dan segera menelpon ke sekolah Benjamin. Ternyata Benjamin juga tidak masuk sekolah hari itu. Simone pun sadar dan mengatakan kalau ia diberi suntikan dan Benjamin diculik. Simone histeris dan ingin segera mencari anaknya. Sesampainya di rumah, Eric dan Simone berteriak memanggil nama Benjamin. Ternyata benar, Benjamin telah diculik karena mereka melihat ada sebuah jendela yang telah terbuka. Eric berusaha memohon agar Simone bisa mengingat kejadian semalam. Atasan Jonah memanggil Jonah ke ruangannya dan menunjukkan isi surat kabar hari ini yang sangat memalukan kepolisian. Terlihat dalam surat kabar itu mengatakan kalau kepolisian mendesak pasien menggunakan hipnotis untuk berbicara soal kasus pembunuhan itu. Lalu Magdalena datang dan mengatakan kalau kakak perempuan Joseph yang bernama Evelyn telah ditemukan. Jonah pun segera pergi meninggalkan atasannya. Setelah bertemu dengan Evelyn, Jonah menginterogasinya, tapi Evelyn enggan menjawab dan mengatakan kalau dirinya dalam bahaya. Evelyn pun pergi meninggalkan Jonah. Scene berpindah ke rumah Eric. Detektif menginterogasi Eric dan Simone. Eric mengatakan kalau Benjamin sakit hemofilia dan harus mendapatkan suntikan setiap hari agar tidak terjadi pendarahan hebat. Detektif pun bertanya kepada Simone untuk mengingat kejadian semalam. Sambil menangis, Simone mengatakan kalau ia dibius melalui suntikan.
Sebelum tak sadarkan diri, Simone mendengar Benjamin berteriak memanggilnya. Simone berusaha membangunkan Eric, tapi karena Eric insomnia dan banyak meminum pil tidur, jadi mustahil untuk Eric bangun. Tiba-tiba telepon berdering. Eric mengangkat telepon. Ternyata dari partner kerja Simone yang meminta Simone membuat beberapa lukisan di galeri. Jadi Simone ini pekerjaannya adalah seorang pelukis. Simone pun mengangkat telepon partner kerjanya sambil berjalan menuju studio lukisannya. Ia pun terkejut melihat tulisan di dinding studio yang bertuliskan, "Jangan ada lagi hipnotis." Di saat polisi sedang memeriksa rumah Eric, Jonah pun datang. Jonah meminta Eric untuk menghipnotis Joseph lagi untuk mengetahui siapa dan di mana pembunuh itu berada, agar bisa menemukan lokasi Benjamin diculik, karena Jonah yakin kalau penculik itu adalah pembunuh keluarga Joseph. Mendengar permintaan Jonah, Eric pun emosi karena hipnotis inilah anaknya sampai diculik. Mereka pun berdua berdebat, Simone berusaha menenangkan suaminya. Esoknya, Jonah menemui Eric dan mengatakan apakah Eric memiliki musuh, karena kemungkinan penculikan itu dilakukan oleh musuh Eric. Eric pun ingat seseorang yang bernama Ivor Brown dan mengajak Jonah menemui orang tersebut. Saat melihat Eric, Ivor langsung emosi dan mengusir Eric dari tempat itu. Dalam perjalanan pulang, Eric pun menceritakan kalau dulu ia pernah menghipnotis Ivor. Dalam keadaan terhipnotis itu, Ivor mengakui kalau ia terlibat dalam kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Eric melapor ke polisi dan berita itu tersebar di surat kabar sehingga membuat Ivor dibenci banyak orang. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata tidak ada bukti yang dituduhkan Eric kepada Ivor, dan atas kesalahannya dalam memberikan informasi, Eric pun diberhentikan dari tugasnya. Semenjak itu, Eric enggan melakukan hipnotis lagi. Malam harinya, Jonah bertemu Dr. Daniela di rumah sakit. Daniela pun mengajak Jonah makan malam bersama di sebuah restoran. Sementara itu, Eric datang ke rumah sakit sendirian dan segera menghipnotis Joseph. Dalam sesi hipnotis ini, baru terungkap ternyata yang melakukan pembunuhan itu adalah Joseph sendiri. Setelah ia menikam ayahnya di gedung olahraga, ia pun pulang dan menikam ibu dan adik perempuannya. Joseph mengakui perbuatannya karena disuruh oleh seseorang. Eric pun berpikir kalau orang yang dimaksud adalah Evelyn, kakak perempuannya Joseph. Setelah itu, Eric pun keluar dari ruangan Joseph dan segera menelpon Jonah untuk memberitahu hasil hipnotisnya. Lalu, seorang perawat datang menghampiri Joseph. Joseph mengatakan kepada perawat itu bahwa ia telah mengatakan semuanya. Joseph pun berhasil melumpuhkan polisi yang menjaganya dan seorang perawat yang ditemuinya di lorong rumah sakit. Setelah itu, ia kabur dari rumah sakit tersebut. Eric yang melihat Joseph segera menangkapnya, tapi Eric malah dilukai oleh Joseph. Joseph berhasil menghilang dari kejaran polisi. Eric mengatakan kepada Jonah kalau dalang semua ini adalah Evelyn. Jonah teringat isi penggalan surat yang ditemuinya di TKP yang bertuliskan, "Kau adalah darah dagingku dan semua keluarga harus mati." Esoknya, Jonah menemui Evelyn dan menunjukkan surat itu. Jonah bertanya, kenapa Evelyn menyuruh Joseph membunuh ayah, ibu, dan adiknya. Evelyn menjawab, bukan ia yang melakukan. Sejak musim panas, Joseph mulai bertingkah aneh. Ia senang ketika ada yang terluka dan bahkan ia tertawa ketika anjing di rumah mereka mati. Joseph selalu berteriak dan mengatakan kalau ia membenci keluarganya sendiri. Joseph selalu minta dikembalikan. Ternyata Joseph bukan saudara kandung Evelyn. Ayah dan ibunya telah mengadopsi Joseph. Jonah datang menemui Magdalena, partner kerjanya. Ia mengatakan kalau yang menulis surat dan menyuruh Joseph membunuh keluarganya kemungkinan adalah orang tua kandung Joseph. Di scene lain, terlihat Joseph sedang bersembunyi dan mendapat pesan SMS yang berbunyi, hipnotis harus dihentikan. Jonah dan Magdalena mendatangi sebuah yayasan dan mencari info tentang ibu kandung Joseph. Diketahui, nama ibu kandungnya adalah Lydia Ever. Pihak yayasan memberikan berkas data tentang Lydia Ever, tapi pihak yayasan tidak mengetahui di mana keberadaannya sekarang.
Jonah dan Magdalena memeriksa berkas itu dan mengetahui ternyata 10 tahun yang lalu Lydia sempat terkena gangguan jiwa dan telah sembuh 6 bulan yang lalu. Di dalam berkas itu juga terdapat foto Lydia sewaktu muda dan sudah sedikit buram. Dan di situ juga tertulis kalau Joseph diadopsi oleh keluarga Anders Egg, guru olahraga yang dibunuh pertama kali oleh Joseph. Eric yang kelelahan akhirnya meminum kembali pil tidurnya dan tidur di ruangan kantornya di rumah sakit. Di rumah Eric, partner kerja Simone yang kita sebut saja Bambang datang berkunjung. Di saat itu, Joseph melihat dari luar jendela dan mengirim pesan kepada Eric yang berbunyi, "Aku melihatmu dan istrimu, kalian segera mati." Karena pengaruh pil tidur, Eric berjalan sempoyongan menuju mobilnya sambil menelpon 911. Joseph yang tidak mengenali wajah Eric menganggap Bambang adalah Eric. Tanpa basa-basi, Joseph ingin menusuk Bambang, tapi gagal dan malahan Joseph yang terkapar lemas karena di smackdown oleh Bambang. Tidak lama kemudian, polisi pun datang dan segera mengevakuasi Joseph yang telah terkapar lemas. Jonah yang mendengar kabar itu segera datang ke rumah Eric. Jonah menginterogasi Joseph di dalam mobil ambulan dan menanyakan apakah benar ibunya bernama Lydia, apakah benar ibunya yang telah menyuruh Joseph membunuh keluarga angkatnya. Joseph pun mengangguk mengiyakan. Saat Jonah menanyakan di mana keberadaan ibunya sekarang, Joseph pun pingsan. Esok paginya, Jonah mendatangi rumah sakit dan melihat Eric di parkiran sedang tertidur di dalam mobilnya. Jonah pun mengantar Eric pulang. Sesampainya di rumah Eric, Jonah mengatakan kalau polisi telah menemukan bukti atas kasus Ivor Brown tentang kekerasan dan pelecehan anak. Ini membuktikan kalau hasil hipnotis Eric benar. Tiba-tiba Simone mengatakan kalau ia merasa melihat penculik anaknya, tapi pikirannya lagi kacau, jadi ia tidak bisa mengingatnya. Simone pun meminta bantuan Eric untuk menghipnotis alam bawah sadarnya. Dalam pengaruh hipnotis, Simone melihat penculik itu di cermin dan melihat wajahnya dengan sangat jelas. Eric meminta Simone menggambar wajah itu. Setelah melihat sketsa wajah yang digambar Simone, Jonah pun ingat pernah melihat wanita itu. Wanita dalam sketsa itu mirip dengan perawat yang ditemuinya saat malam pertama Joseph dirawat di rumah sakit. Sketsa dan foto Lydia pun disebar. Akhirnya keberadaan Lydia ditemukan. Ternyata Lydia telah pindah ke rumah peternakan. Mereka pun bersiap menangkap Lydia dengan dibantu para polisi. Tapi karena helikopter yang ingin mereka pakai ada kendala, Jonah pun tidak sabar dan berangkat duluan menggunakan snowmobile polisi yang diikuti oleh Eric dan Simone. Jonah meminta Eric dan Simone untuk menunggu di luar. Sementara Jonah masuk sendirian ke dalam rumah. Jonah menemukan Benjamin, tapi Lydia datang dan mengatakan kalau Benjamin adalah anaknya. Jonah meyakinkan Lydia kalau anaknya adalah Joseph. Terjadi perdebatan antara Lydia dan Jonah yang membuat Lydia emosi dan menembakkan senjatanya ke arah Jonah. Lydia berhasil membawa Benjamin kabur menggunakan sebuah bus. Jonah, Eric, dan Simone berusaha mengejar bus tersebut. Tiba-tiba, ban bus itu terperosok karena berada di atas es tipis di permukaan danau. Semakin lama, mobil itu perlahan mulai tenggelam. Benjamin berusaha lari ke belakang bus, tapi dihalangi oleh Lydia. Jonah berhasil memecahkan kaca belakang bus dan menarik Benjamin keluar. Saat Jonah ingin menyelamatkan Lydia, Lydia menolak dan akhirnya ikut tenggelam bersama bus itu. Seperti biasa, setelah penjahatnya kalah, polisi pun mulai berdatangan. Di malam Natal, Eric dan keluarga kecilnya terlihat bahagia sedang makan malam bersama. Jonah yang hidup sendirian alias jomblo akhirnya merayakan malam Natal ke rumah Magdalena. Ia memberi anak Magdalena hadiah Natal berupa boneka Sinterklas. Tapi Jonah tidak tahu kalau anak Magdalena takut dengan Sinterklas dan film pun end. Oke, sampai di sini. Apakah anak-anak emak ada yang masih belum paham? Kalau tidak paham juga, silahkan komen di kolom komentar.
Sampai di sini dulu emak bercelotehnya. Silahkan mainkan jarinya untuk subscribe, like, and share supaya emak lebih semangat lagi cuap-cuap untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.